Perkenalkan, saya Haigri Faditiari dengan NIM 23095111090 dari kelas C yang pada hari ini saya mengunjungi peternakan di daerah Denpasar Barat. Dan pada hari ini saya akan mengulik mengenai babi-babi yang ada di peternakan ini. Selama Ibu merawat babi di sini, ada nggak babi yang kena penyakit gitu? Ada. Penyakitnya apa ini? Kayak nggak mau makan itu aja. Kayak batuk-batuk. Itu aja mencret. Kalau kena penyakit gitu biasanya berapa babi? Babi aja. Jangka waktunya lama atau? Kalau udah dipanggil dokternya bisa ya makan. Oh, berarti untuk penanganannya di dokter. Biasanya dari dokter itu dikasih apa? Atau vitamin atau obat? Vitamin sama obat disuntik. Disuntik. Iya. Peternakan babi yang berskala rumah tangga ini berlokasi di Banjarbatu Paras, Padang Sambian, Denpasar Barat. Peternakan ini dimiliki oleh Ibu Nilo Sudiasih, seorang peternak lokal berusia 46 tahun yang sudah cukup lama menekuni usaha ini. Meski termasuk skala rumah tangga, pengelolaan peternakan ini cukup rapi dan memperhatikan aspek kesehatan serta kenyamanan hewan ternaknya. Kandang yang digunakan di sini berjenis kandang koloni, yang artinya babi-babi ditempatkan dalam kelompok besar dalam satu area terbuka. Luas total kandang mencapai sekitar 2 are, yang cukup untuk menampung babi dalam jumlah sedang. Jumlah babi yang dipelihara saat ini ada sekitar 40 ekor, terdiri dari 2 jenis ras, yaitu Duroc dan Landrace. Duroc dikenal dengan pertumbuhan yang cepat dan daya tahan tubuh yang baik, sedangkan Landrace unggul dalam produksi daging dan ukuran tubuh yang panjang. Kandang ini menghadap ke barat, dengan sirkulasi udara yang baik, sehingga suhu dalam kandang tetap sejuk dan tidak terlalu lembab. Sirkulasi yang baik ini penting untuk mencegah penumpukan gas amonia dari kotoran dan menjaga sistem pernapasan babi tetap sehat. Dalam hal pemberian pakan, peternakan ini menggunakan sistem pemberian 2 kali sehari, yaitu pada pagi hari dan sore hari. Jenis pakan yang diberikan termasuk anorganik, dengan bahan utama berasal dari limbah dapur, seperti sisa makanan dan roti, serta tambahan pakan seperti pelet, dedak, dan makanan kering khusus babi. Pemberian pakan dilakukan dengan cara manual. Air minum tidak diberikan secara terpisah, melainkan dicampurkan langsung ke dalam pakan. Komposisinya adalah 70% pakan dan 30% air, sehingga tekstur pakan menjadi lebih lembek dan mudah dicerna oleh babi. Selain itu, metode ini juga memastikan kebutuhan cairan harian babi tetap tercukupi. Dari segi kesehatan, Ibu Nilo mengaku bahwa sesekali terdapat babi yang mengalami gangguan, seperti tidak mau makan, batuk-batuk, dan mencret. Namun, kasus ini biasanya hanya terjadi pada 1 atau 2 ekor dan tidak menyebar secara luas. Begitu gejala muncul, langkah pertama yang dilakukan adalah memanggil dokter hewan untuk melakukan pemeriksaan. Setelah itu, babi yang sakit akan mendapatkan vitamin, antibiotik, dan suntikan sesuai petunjuk dari dokter. Bersihan kandang menjadi salah satu aspek penting dalam mencegah penyakit. Di peternakan ini, kandang dan babi dibersihkan sebanyak 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore setelah pemberian pakan. Pembersihan dilakukan secara manual dengan menyiram lantai kandang dan membersihkan kotoran. Untuk limbah, dulu kotoran babi sempat dibuang langsung ke sungai terdekat. Namun, sekarang sistemnya sudah lebih baik. Kotoran diarahkan ke saluran di bagian belakang kandang yang menuju ke septic tank, dan kemudian diolah menjadi kompos. Dengan sistem ini, limbah tidak mencemari lingkungan dan bahkan bisa dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Penyemprotan disinfektan dilakukan secara berkala,
terutama saat ada kasus penyakit atau sebelum babi dijual ke pasaran. Alat yang digunakan untuk penyemprotan adalah sprayer manual yang cukup efektif dalam menjangkau seluruh bagian kandang. Dari hasil kunjungan ini, saya dapat melihat bahwa meskipun peternakan ini berskala kecil, pengelolaannya sudah cukup baik. Hal-hal penting seperti kebersihan, manajemen pakan, sirkulasi udara, serta penanganan penyakit sudah diterapkan sesuai kebutuhan. Ternakan ini bisa menjadi contoh bahwa dengan sumber daya terbatas pun, produktivitas tetap bisa dijaga selama prinsip dasar pemeliharaan hewan diterapkan dengan baik. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.